Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. I make this video untuk memperjelas tadi yang sudah kita lakukan, kita sudah Zoom bersama. Misalnya diulangi lagi materi hari ini. It's about to make a sentence, to make a question, how do you spend your holiday? Bagaimana kita akan membuat kalimat tanya untuk menanyakan bagaimana kamu menghabiskan liburanmu. Oke. Kita ingat-ingat dulu keterangan kuantitas yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu yang kita gunakan adalah sometimes, usually, often, dan always. Example of the sentence are, I often go swimming. They sometimes play basket. He usually cooks. She always reads in the library. Kalian lihat di sini dengan subjek I dan they pada kalimat 1 dan kalimat 2, mereka tidak menambahkan S pada kata kerja go. I often go fishing, ya, tanpa S. They sometimes play basket tanpa S karena subjeknya I dan they. Kita lihat pada kalimat ketiga dan keempat. He usually cooks. Kenapa di sini cooks ditambah S? Karena subjeknya he. Begitu juga yang keempat, she always reads in the library. Reads diberi tambahan S karena subjeknya she. Itu ya, anak-anak. Kita lanjutkan. Paham ya? Untuk menanyakan apa yang biasa dilakukan pada saat liburan. How do you spend your holiday? Di sini kita menggunakan kata tanya how. Bagaimana? How do you spend? Bagaimana kamu menghabiskan liburanmu? How do you spend your holiday? I usually swim. What about you? Aku biasanya berenang. What about you? Bagaimana denganmu? Gitu ya. Nah, kata tanya yang bisa kita gunakan lagi yaitu what. What do you do on holiday? Apa yang kamu lakukan pada saat liburan? I sometimes camp with my family. Saya kadang-kadang berkemah dengan keluarga saya, gitu ya. Jadi ada dua kata how dan what yang bisa kita gunakan. Sekarang penggunaan pada do dan does. How do you spend your holiday? Do di sini digunakan pada subjek you. I, you, they, we menggunakan do, ya. Jawabannya I often swim in the swimming pool. Kemudian penggunaan pada kata does. How does she do their holiday? Kenapa does? Karena di sini subjeknya she. She atau he atau orang ketiga tunggal, maka menggunakan does. She cooks in the kitchen. Kita lihat di sini cooks menggunakan S karena subjeknya she, gitu ya. Jadi saling terkait. Ketika di pertanyaan menggunakan does, maka jawabannya ditambah S. Nah, pada kata tanya what juga sama. What do you do on holiday? I sometimes read novel. What does she do? What does he do on holiday? He often plays violin. Gitu ya. Pada kata does berarti verbnya, kata kerjanya kita tambahkan S. Untuk menanyakan yang dilakukan pada saat liburan yang sudah lampau. Jadi liburannya sudah lewat, baru kita tanyakan. Bagaimana caranya? Kita menggunakan how dan what juga sama, tapi yang berbeda adalah kita menggunakan did. Did itu adalah bentuk lampau dari do. How did you spend your holiday? I swam at Gladiol. Bagaimana kamu menghabiskan liburanmu?
Berarti ini did, karena did maka menunjukkan lampau. Biasanya ada keterangan waktu yang digunakan, misalnya, how did you spend your holiday last week? Atau last month, atau yesterday. I swam at Gladhiel. I swam, di sini swam seharusnya swim. Swim dari kata swim, yaitu berenang. Tapi swam itu adalah bentuk lampau dari swim. Jadi ketika pertanyaannya did, maka jawabannya juga lampau. Swim menjadi swam. Gitu ya. Kalau ada did berarti lampau, maka jawabannya bukan swim, tapi bentuk keduanya atau bentuk lampaunya yaitu swam. Sekarang pada kata what. What did they do on their holiday? They went fishing. Karena pertanyaannya did, maka di sini juga lampau. Seharusnya di sini adalah go. They went fishing. Maka bentuk keduanya atau bentuk lampaunya go adalah went. Nah, keterangan waktu yang biasa digunakan adalah yesterday, 2 days ago, last week, last month, last holiday. Bisa kita pakai yang lain, nanti kalian bisa pelajari yang lain juga. Nah, kata kerja yang harus kalian hafalkan adalah kata kerja lampau atau verb 2. Verb itu kata kerja. Verb 1 adalah kata kerja pada masa sekarang, verb 2 itu kata kerja lampau atau yang sudah terjadi. Contoh, pada verb 1 listen, maka verb 2-nya listened. Artinya sama, mendengarkan. Play menjadi verb 2-nya played, bermain. Di sini ditambah ed di belakang. Visit, visited, mengunjungi. Ada verb 2 yang bentuknya ditambah ed di belakangnya. Diberi tambahan ed pada belakangnya. Tapi tidak semua kata kerja bisa ditambahkan ed. Atau disebut, yang ini disebut regular verb. Yang tidak ditambahkan ed atau tidak beraturan atau namanya irregular verb bisa kita lihat pada do. Contohnya do, verb 2-nya lampaunya did. Pada swim, verb 2-nya swam, berenang. Oke, nanti Bu Guru beri kata kerja lampau apa saja yang biasa atau bisa kita gunakan ke depannya. Kita gunakan untuk belajar. Oke, ada tugas juga nanti di Google Form. Oke, this is it. Hopefully this is understandable. Bu Guru harap ini bisa dimengerti. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.